Untuk dikerjakan oleh kekuatan otoritas Tuhan. Dikerjakan oleh otoritas kuasa kerajaan. Kekuatan firman terus membangun hidup kami. Memberikan kekuatan baru, memperbarui seluruh hidup kami. Sehingga dari hari ke hari kami merasakan kekuatan perlindungan yang dahsyat. Di saat kami tidak berdaya, kami percaya kuasa-Mu sempurna bekerja di tengah-tengah kami. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, layakan hamba menyampaikan kebenaran firman oleh kuat kuasa pengurapan Roh yang Maha Kudus, membawa kami kepada pengertian hikmat dan makrifat. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya kasih dan anugerahnya terus dinyatakan di tengah-tengah kita, semakin berlimpah-limpah. Ketika para pemimpin dunia mengalami keresahan karena sedang menghadapi suatu kenyataan hidup yang tidak pasti, kehidupan yang belum jelas, tetapi kita harus paham, kita harus mengerti bahwa ketika kita menerima pengajaran firman Tuhan, pengajaran kitab Wahyu itu, kita harus yakin bahwa kita sedang dibawa masuk melalui perjalanan yang penuh dengan kepastian. Sebab Tuhan Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada kerajaan Allah kalau tidak melalui Tuhan Yesus Kristus yang sudah datang ke bumi, memberi contoh,
bagaimana caranya masuk ke dalam kerajaan Allah yang kekal itu. Bukan hanya Tuhan yang duduk di tahta singgasana yang sempurna, tetapi karena Dia tahu persis bahwa tidak mungkin manusia bisa menghampiri kesempurnaannya, maka Dia dari singgasana yang sempurna itu turun ke dunia, memberi contoh kepada manusia bagaimana caranya mencapai kesempurnaan. Karena yang diberi contoh itu manusia, maka yang memberi contoh juga harus dalam wujud manusia, darah daging. Makanya Dia datang kepada manusia sebagai bentuk kasihnya, empatinya yang sempurna kepada manusia. Dia datang dalam wujud manusia, darah daging, yaitu di dalam nama Yesus Kristus. Tidak ada sosok manusia yang bisa secara sempurna memberi contoh bagaimana caranya hidup, bagaimana caranya beribadah, bagaimana caranya berdoa, bagaimana caranya sampai bermakrifat, sampai kesempurnaan makrifat secara sempurna keteladanannya selain Tuhan sendiri, dalam bentuk, dalam wujud manusia, darah dagingnya Yesus Kristus yang lahir dari Bunda Maria. Dari sini kita akan belajar memahami tahapan demi tahapan dinamika spiritual di dalam Yesus. Sebab ketika kita mengetahui, kita mengerti kehendak dan ketetapan Tuhan, bagaimana dinamika spiritual kita sampai menuju kesempurnaan, maka kembali kepada kebenaran firman Tuhan, maka kita sebagai imam yang rajani, di mana keimaman kita bukan karena garis keturunan suku Lewi, tetapi keimaman kita karena pengorbanan Kristus di kayu salib itu. Sebab ketika kita mengikuti, kita meneliti, kita belajar tentang garis keturunan Lewi dari kita ini, maka tidak ada satupun yang berdarah Lewi, berdarah Israel, tidak ada. Keselamatan di dalam Kristus yang kita miliki, yang kita dapat adalah keselamatan karena kasih karunia. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia, kepada kita umat yang berdosa, maka Dia sudah mengorbankan, merelakan anaknya yang tunggal untuk menjadi penebus dosa umat manusia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, memasuki pintu gerbang tabernakel, memasuki pintu gerbang pengajaran kita wahyu, kita harus ngerti, kita harus paham setahap demi setahap. Sebab masuk pintu gerbang kita wahyu, pengajaran ini akan membawa kita kepada satu pengertian, kepada satu pemahaman pengajaran tentang hikmat dan makrifat. Belajar hikmat dan makrifat, saudara tidak bisa sambil berlari. Dalam tanda kutip, saudara pengen cepat mencapai kesempurnaan itu. Ada tahapan demi tahapan
ada ujian demi ujian, ada pemurnian demi pemurnian. Jadi dalam tahapan ada pemurnian, ada pelajaran, ada pengajaran. Di sana ada ujiannya. Ketika belum lulus, maka saudara harus menerima kenyataan saudara belum bisa naik level selanjutnya. Di situ seringkali manusia menjadi gagal paham. Ketika menerima, ketika melihat situasi kenyataan yang mungkin berbeda. Sebab itu supaya kita tidak menjadi manusia yang gampang gagal paham, sehingga apa yang menjadi kebanggaan saudara bukan Tuhan Yesus lagi, seperti anak-anak kita tadi, ada Doraemon, ada Spiderman, ada SpongeBob, ada apa lagi, Jarwo, siapa lagi, banyak. Dari situ saya sekalian mengingatkan, janganlah kiranya sudah membiarkan terlalu los anak-anak itu untuk membuat TV, sehingga yang menjadi kebanggaannya, yang menjadi idolanya akhirnya Spiderman, yang jadi idolanya akhirnya SpongeBob, yang jadi idolanya akhirnya kura-kura ninja kalau zaman dulu seperti itu. Sebab itu kita harus bertindak dengan bijaksana. Bagaimana supaya kita bisa bertindak bijaksana? Di era modern, segala sesuatu, sarana prasarana bisa saudara dapat secara mudah, secara gampang. Mau belajar apa saja, baik untuk kita sendiri maupun untuk anak-anak, begitu mudahnya kita mengakses pelajaran-pelajaran dari semua tingkatan, mulai playgroup, mulai TK, SD, terus semua pelajaran tentang ilmu-ilmu duniawi ini ada di sana. Tetapi jangan sampai karena hal-hal itu kita bisa dapat dengan cara mudah, sehingga kita menjadi pribadi, menjadi orang tua yang tidak bijaksana. Saudara hantar anak-anak kepada mainan-mainan yang tidak membangun spiritualitasnya. Yang penting dia tidak bikin ribut. Sebab itu bagaimana caranya, situasi, kondisi, bagaimana ketika beribadah anak-anak bisa tenang, andai kata dikasih mainan, mungkin coret-coret, gambar-gambar, semua guru-guru sekolah minggu harus tahu persoalan itu, sehingga anak-anak juga terlindung. Sementara orang tua fokus kepada kebenaran firman. Ada saatnya saudara mungkin bisa gantian ngurusi anak. Minggu depan jatahnya papa ngurusi anak, saya fokus firman. Ya memang kalau ngurusi anak, ya kalau anaknya diam terus enak. Tapi kalau minta ini minta itu, saudara berupaya bagaimana caranya anak-anak itu diam, supaya saudara sebagai orang tua punya senjata andalan. Bagaimana senjata andalan itu saudara miliki kalau saudara tidak diisi terus oleh kekuatan firman itu? Makanya harus bertindak dengan bijak. Mazmur pasal 90. Kita baca surat kitab Mazmur sama maksud pasal 90. Kitab Jabur pasal 90. Langsung dibaca ayat yang ke-12.
Mazmur 90 ayat 12. Agarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, jika kami menoleh hati yang bijaksana. Bertindak punya hati yang bijaksana itu akan muncul ketika kita ini memeditasikan firman, merenungkan firman dalam kondisi tenang, dalam kondisi sejuk, dalam kondisi betul-betul hening. Saudara memeditasikan firman itu, seraya saudara flashback ke belakang, belajar menghitung hari-hari sedemikian. Kalau saudara menghitung hari-hari, seberapa waktu yang sudah lewat secara sia-sia, waktu itu terbuang sia-sia untuk sesuatu yang sia-sia. Belajarlah sebagai seorang hamba yang setia, yang lembut hati. Belajar mengakui kesalahanmu di hadapan Tuhan. Jangan menjadi manusia yang membiarkan tunas kecongkakan, tunas kesombongan itu terus berkembang, semakin hari semakin besar, sehingga menjadi manusia tidak pernah sadar diri, yang diakui di dalam dirinya selalu tidak pernah gagal. Sementara ketika kita betul-betul mengosongkan diri, coba kita sinkronkan dengan apa yang Tuhan kehendaki atas hidup kita. Coba kita buka kembali apa yang menjadi ketetapannya Tuhan atas hidup kita. Sudahkah apa yang kita kerjakan itu sinkron dengan kehendak dan ketetapannya Tuhan? Ketika kita belajar menghitung hari-hari, maka kita akan bertindak bijak. Kita bicara di hadapan Tuhan, kita akan hitung-hitung, kita akan pikir-pikir, pantaskah aku ngomong begini? Apalagi menyangkut nama Tuhan. Pantaskah ketika aku ini menuntut sesuatu yang lebih atau berlebihan kepada Tuhan? Sementara ketika saudara menghitung hari-hari yang sudah lewat, apa yang sudah dikerjakan? Jangan-jangan pekerjaanmu hanya sibuk ngurusi orang. Maksud saya, jangan-jangan saudara hanya sibuk mengoreksi orang. Jangan-jangan saudara hanya sibuk mencari kesalahannya orang. Sementara saudara menyadari, saudara mengakui, saudara dirimu tidak pernah gagal. Saudara anggap dirimu selalu berhasil dan tidak pernah ada hambatan sama sekali. Padahal kalau saudara kembali menghitung hari-hari, saudara melihat seseorang, saudara anggap orang itu gagal. Belum tentu ketika saudara berada pada posisi orang itu, saudara berhasil. Amin. Amin. Belum tentu apa yang saudara anggap berhasil dalam dirimu, saudara terapkan pada orang itu. Belum tentu juga orang itu bisa berhasil seperti saudara anggap. Nanti kita akan telusuri dari mana kemenangan itu. Kalau kita salah menilai dari sudut pandang manusiawi, ya disitulah letak kesalahan manusia. Sehingga ketika diuji Tuhan, kedalaman makrifatnya belum apa-apa, sehingga tidak bisa naik level selanjutnya.
Nanti tak kirim foto-foto saudara ketika bermeditasi, foto-foto saudara ketika khusyuk dalam sembah. Coba saudara bisa menghitung hari-hari ini. Ketika dulu saudara bisa seperti itu, kenapa sekarang belum bisa lagi seperti itu? Hitunglah hari-hari, coba amati ada apa sebenarnya kan? Gitu kan? Karena aku sudah tua, betul. Justru karena sudah tua itu harus banyak sembahyang. Alasan, aku kan masih muda, tenagamu masih kuat. Alasan apa meneh? Masuk angin, cari pompa, sedot itu anginnya, keluarkan sebanyak-banyaknya, begitu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita menghitung hari-hari kita, maka kita tidak berani di hadapan Tuhan. Saya kadang-kala ketika saya berdoa syafaat di tengah-tengah padang, untuk diriku sendiri aku tidak berani bicara di hadapan Tuhan. Tuhan, aku perlu ini untuk pelayanan, aku tidak berani. Setelah saya sebut keluarga lepas keluarga, nama-namanya saya sebut di tengah kesejukan pagi, sayup-sayup dari jauh sana, jam segitu masih ada orang dangdutan, karaokean begitu meriahnya. Gembala masih berjaga menaikkan syafaat satu persatu. Mudah-mudahan mendengar Tuhan. Bukan hanya Tuhan yang mendengar, Tuhan mesti mendengar, ya kan? Kalau Tuhan pasti mendengar. Tetapi yang saya sebut namanya satu persatu, bagaimanapun kondisi mereka, dengan tulus hati Tuhan kuatkan apapun persoalan mereka. Seraya semalam menangis, seraya bersukacita bermazmur karena kebaikan Tuhan. Ketika kita menghitung hari-hari yang sudah kita lewati, kita akan ketemu juga angka. Umurku sekarang sudah 60, umurku sekarang sudah 61, umurku sekarang sudah 50, ada yang 30, ada yang 25, terus. Belum ada sesuatu yang sangat berarti secara luar biasa, secara personal ini di hadapan Tuhan. Kalau sudah bisa menghitung hari-hari yang sudah saudara lewati, saudara akan menyimpulkan, Tuhan, aku ini siapa? Sehingga Tuhan begitu mengasihi hamba. Ketika hamba jatuh, kau angkat aku. Ketika aku tidak berjalan, tidak bisa berjalan, kau menuntun aku. Terus apa yang kita banggakan ketika semuanya itu sudah ada dan diciptakan? Itu semua karena firman. Kita mau berbangga diri bahwa karena aku, dan karena aku. Saudara, terlalu bodoh ketika kita berbangga diri dengan apa yang ada pada pikiran kita dan hati kita. Tetapi mari kita belajar sebagaimana Yesaya. Ketika Yesaya didekati serafim, serafim itu membawa bara yang diambil dari mezbah dengan cepit. Bara itu disentuhkan ke bibirnya Yesaya. Seraya Yesaya mengalami penyucian, serafim itu menyentuh bibirnya Yesaya. Dia katakan, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Kenapa manusia menjadi gagal paham? Kenapa imamat rajanya seringkali tidak ngerti maksudnya Tuhan?
baru ditegur firman, baru dinasihati firman, baru diingatkan pengajaran firman, sudah ada penolakan. Penyucian dan pendamaian itu ditolaknya. Ketika manusia, imam-imam yang rajani menolak penyucian firman Tuhan, maka kalau Yesaya mendengar suara roh itu, siapakah yang akan kuutus? Setelah Yesaya disucikan, ditahirkan, maka Yesaya mengatakan, maka saudku, ini aku, utuslah. Sebagaimana Musa menghitung hari-hari, Yesaya menghitung hari-hari. Maka ketika penyucian demi penyucian itu dinyatakan dalam dirinya, Tuhan menyampaikan pertanyaan, siapakah yang akan kuutus? Orang yang siap disucikan, orang yang menerima penyucian, maka dia katakan, ini aku, utuslah aku. Tanpa perbantahan. Kenapa seringkali kita gagal melaksanakan tugas-tugas pelayanan? Baik secara imamat, dalam sakramen, baik di tengah-tengah keluarga, sebagai suami, istri, anak, kita gagal melayani dengan baik. Sebagai orang tua kita gagal melayani anak-anak. Saudara masing-masing sudah rata-rata punya cucu. Coba amati anakmu, amati cucumu. Level umur 1 tahun, 2 tahun. Saudara harus bijak. Bagaimana caranya membimbing, bagaimana caranya memberi pelajaran, pengajaran, didikan, bimbingan pada anak-anak ini kan. Bagaimana saudara menerapkan kata sabar itu, kata kasih itu dalam masa pertumbuhan anak. Kalau saudara tidak terkendali dalam situasi menghitung hari-hari, yaitu hidup dengan tenang, pikiran tenang, saudara tidak bisa menuntun anak-anak, menuntun cucu itu dengan kasih, dengan sentuhan kesabaran, dengan sentuhan kelembutan hati. Saudara mau sampaikan soal ketaatan kepada anak di bawah 1 tahun, ketaatan model apa? Umur di bawah 5 tahun aja ketaatannya itu terukur juga. Saudara tidak bisa, anakmu suruh seperti saudara kan tidak bisa. Tindakan bijaksana itu bisa dikerjakan oleh pribadi lepas pribadi, imam-imam, penatua yang tentunya siap berkata, ini aku utus. Orang tua yang seperti apa yang mau mengatakan, ini aku utuslah aku? Orang tua yang setiap saat siap dilayani Tuhan Yesus sebagai imam besar. Berarti kita setiap saat harus menjaga kekudusan itu, menjaga kemurnian hati itu, sehingga ketika kita melangkah dengan langkah kaki yang pasti, menghitung hari-hari, langkah kaki kita adalah langkah kaki memasuki pola yang sudah ditetapkan Tuhan. Sebab pada akhir zaman ketika kita tidak tenang, nanti salah masuk pintu gerbang apa yang dimasuki. Kalau kita sebagai gembala sidang, sebagai malaikat sidang sampai
keliru menuntun domba-domba gembalaan. Sebab pada akhir zaman ada dua pintu yang terbuka untuk manusia menggapai apa yang dicita-citakan. Pintu yang pertama sesuai pola tabernakel, menerima pengajaran kitab Wahyu, berarti hidup kita siap menerima pengajaran kesempurnaan gereja pada akhir zaman sesuai dengan pola tabernakel. Kalau hidup kita, pelayanan kita sesuai dengan pola tabernakel, tahapan demi tahapan itu pasti kita paham. Seorang malaikat sidang, seorang bintang yang menangis ketika gulungan kitab itu belum terbuka, maka dia akan terus bertindak secara bijaksana, membawa jemaat, imam-imam, domba-domba gembalaan Allah itu memasuki pintu gerbang yang disediakan Tuhan. Ini pintu gerbang kasih. Sementara pintu gerbang yang satu, pintu gerbang yang disediakan oleh nabi palsu, naga tua, antikris dengan segala konspirasinya. Oleh sebab itu, kalau kita kembali kepada referensi ayat yang saya sampaikan, bagaimana Yesaya mengalami penyucian dari serafim. Mulut itu menentukan. Dari mulutmu itu nanti akan ketahuan saudara masuk ke pintu yang mana. Orang-orang yang masuk ke pintu yang disediakan nabi palsu, antikris, mulutnya, dari mulutnya pasti penuh kata-kata hujat terhadap bait Allah. Baca dulu, kita Wahyu pasal 13. Jangan sampai ada yang terjebak ke sana. Betapa pentingnya kita memahami pola. Wahyu pasal 13 ini jiwanya pintu gerbang palsu. Kalau tidak hati-hati, di dalamnya memang ada sarana prasarana yang memukul setiap orang yang masuk ke situ. Langsung saja ayat yang ke-6, ayat 5. Ayat 5. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat, kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Selama 3,5 tahun zaman puncak antikris, betul-betul dunia dikuasai oleh pemimpin-pemimpin yang congkak, yang sombong, dan diikuti oleh pengikut-pengikutnya. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya, dan semua mereka yang diam di surga. Amin, sampai situ. Masing-masing harus hati-hati. Kalau manusia terjebak masuk pintu ini, pintu gerbang palsu ini, pasti nanti kelihatan dari perkataannya. Yang keluar aliran kasih, aliran air kehidupan, atau aliran kesombongan, kecongkakan, perkataan penuh hujat terhadap tabernakel. Makanya kalau
menamakan diri, ada orang menamakan diri, aku pengikut Kristus, aku muridnya Yesus, aku anak Allah. Tetapi dari mulutnya keluar kata-kata hujat, caci maki, kesombongan, kecongkakan, kepalsuan keluar dari mulutnya, itu sudah pasti pengikutnya nabi palsu, pengikutnya antikristus. Orang yang diurapi Roh Kudus itu mulutnya betul-betul harus terjaga. Banyak malaikat, andai kata dilihat, mulut sak gini malaikatnya di mana? Banyak itu. Masa kayak semut? Ya gila bayangan. Mazmur mengatakan, taruhlah penjaga di mulutku supaya tidak terlanjur bicara yang tidak berkenan Tuhan. Hati-hati. Pengajaran tabernakel itu nanti terus akan membawa kita kepada dinamika spiritual yang pasti. Suasana pintu gerbang itu, pintu gerbang pengajaran kita wahyu. Di situ kita sudah menghadapi penampilan Tuhan Yesus sebagai imam besar. Kita mulai ditahirkan, disucikan, sebagaimana Yesaya. Pintu gerbangnya, yaitu mulutnya, disentuh oleh bara api yang dibawa serafim. Kalau kita memakai pola yang ditetapkan Tuhan, yaitu pola tabernakel, maka bagaimana kita membangun keluarga, bagaimana membangun nikah, di sana sudah ada aturannya. Mulai pintu gerbang, setelah pintu gerbang ada yang namanya bejana pembasuhan. Bagaimana dinamika kehidupan keluarga di sana, di suasana Kristen halaman itu masing-masing ada hukum yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Ada hukum nikah, ada hukum ibadah, semua sudah diatur di sana. Tinggal bagaimana kita membangun, bagaimana kita menyusuri perjalanan makrifat yang dituntunkan Tuhan atas kita itu dengan sabar. Nah, apalagi saudara sudah sampai kepada tataran yang semakin hari semakin tinggi. Kita harus hati-hati. Ini ada gambar. Masuk pengajaran kita wahyu, berarti kita sedang masuk pintu gerbang sesuai pola tabernakel. Kita sedang menghadapi penampilan Tuhan Yesus sebagai imam besar. Ketika kita memahami penampilan Tuhan Yesus sebagai imam besar dan di pintu gerbang, maka selanjutnya kita akan mengatakan, ini aku, utuslah aku. Nah, kita dididik terus bagaimana menghargai pengorbanan Kristus itu, bagaimana terus nanti hidup dalam pembaharuan dari hari ke hari, sampai kita terus masuk dalam pengurapan Roh Kudus. Darah daging itu disalut dengan emas. Marifatmu semakin tinggi. Dalam situasi, dalam keadaan apapun juga sudah tidak menonjolkan kayu penaga. Dalam mengatasi masalah pekerjaan, masalah nikah, masalah anak, apa saja, saudara betul-betul orang yang ngerti pengajaran, tidak terjebak kepada pintu gerbang palsu. Ambil emas di sini. Kalau di suasana halaman, saudara menghargai warna-warna tembaga, artinya semua berdasarkan pengorbanan Kristus. Saudara dituntut mengasihi orang. Saudara berdoa kepada Bapa di surga. Tetapi ketika saudara tidak mengampuni sesama, maka doamu tidak akan sampai.
dikatakan Kristen kanak-kanak, dia sudah ngerti mengalirkan kasih, mengalirkan pengampunan kepada orang lain. Bukan mendendam, bukan membenci, bukan menghujat. Dari mulutnya akan keluar kata-kata kasih, kata-kata pengampunan, kata-kata yang membangun organ-organ tubuh itu. Ini kalau masuk menerima penampilan Tuhan sebagai imam besar, dia raja di atas segala raja. Ini ukurannya. Lalu kalau gembala malaikat sidang menyampaikan pola yang ditetapkan Tuhan, saudara salah paham, saudara gagal paham, terus godok. You know godok, ngerti godok? Bersungguh-sungguh. Ketika nanti pintu gerbang palsu dibuka oleh nabi palsu, dagingmu dimanjakan di sana, perasaanmu tidak pernah tersentuh di sana, kesombonganmu subur di sana. Saudara tertawa terbahak-bahak, yang mengatakan aku di sini dimanusiakan. Akan muncul pada akhir zaman isme yang seakan-akan memanusiakan manusia. Ketika saudara mendidik anak-anak dari kecil, anak 10 tahun sudah biasa di kampung, anak seusia itu membantu kerja orang tuanya, bersih-bersih, bantu kerja orang tuanya. Mungkin kalau di kampung cari kayu bakar, cari rumput untuk ternaknya. Tetapi ada isme yang muncul pada akhir zaman. Kalau kita memperlakukan anak, mempekerjakan anak, katanya melanggar HAM. Sebab anak seusia 10 tahun, 15 tahun adalah anak-anak usia belajar, usia main-main. Kalau saudara mengikuti isme yang seperti itu, satu saat umur anakmu 20 tahun tidak bisa ngapa-ngapa. Saudara hanya dibodohi. Tanya saja pemimpin-pemimpin dunia, termasuk presiden kita, Bapak Joko Widodo. Apakah masa kecilnya yang nganggur? Apakah masa kecilnya masa yang terus bermain-main begitu? Pemimpin-pemimpin itu rata-rata muncul dari kecil sudah biasa bekerja keras. Era sekarang katanya HAM, hak asasi manusia. Tetapi membiarkan di sisi lain, membiarkan manusia bertumbuh dalam kemanjaan fasilitas, masuk pintu gerbang palsu. Anak taunya hanya menuntut orang tua memenuhi kebutuhannya. Ketika tidak dipenuhi, tidak sedikit orang tua yang akhirnya dianiaya oleh anaknya karena dianggap orang tua tidak bisa mencukupi memenuhi kebutuhan anak. Tidak sedikit anak-anak pada akhir zaman akhirnya berani sama orang tua. Karena apa? Tidak terdidik menghitung hari-hari, mensyukuri berkat-berkat. Bagaimana orang tua berjuang sampai usia 50, 40, atau sampai usia 60. Sampai punya rumah, punya apa? Punya pekerjaan. Tidak pernah anak-anak dikasih pengertian bagaimana perjuangan hidup. Orang lain mengatakan yang mau terus berjalan dengan langkahnya, katanya mau memanusiakan manusia. Tidak pernah menyampaikan didikan bahwa anak harus kerja keras. Bagaimana orang tua memberi contoh. Belajar. Sementara belajar sekarang rata-rata harus punya HP. Katanya untuk makalahnya harus pakai
pakai HP, aplikasi ini dan itu. Apakah semua anak negeri ini punya kemampuan mengendalikan diri, taat aturan, sehingga yang dibuka hanya pelajaran-pelajaran? Anak usia 2 tahun itu sudah pinter, alurnya buka YouTube itu piye. Saudara, saya tidak membiarkan Kairos itu mainan HP, tetapi sepintas dia ngerti. Ketika saya carikan lagu anak-anak, buka YouTube bagaimana sampai kuncinya tab ini, kok ngerti coba? Passwordnya ini, tab ini. Kan pakai model begini gitu kan, ngerti. Anak 2 tahun buka, tak coba apa lagi YouTube apa main apa ini lagu pujian untuk anak-anak, bukan Doraemon. Dia buka, tak biarkan. Begini kok, langsung ketemu. Coba saudara ke belakang, ketika kita dulu umur 5 tahun apa wis iso ngerti. Sampai waktu 5 belum ada. Bayi dulu umur sehari 2 hari masih merem. Iya, ini ada ya. Sekarang bayi lahir langsung melek. Ada yang waktu itu masih seminggu baru melek. Sekarang begitu kroco keluar langsung melek. Beda, generasinya beda. Menghitung hari-hari yang Tuhan sediakan untuk kita. Kalau kita tidak bijak, banyak kesempatan yang sebenarnya terbuang sia-sia. Makanya ketika ada kesempatan, belajarlah merebut kesempatan itu. Jangan buang kesempatan itu untuk memuliakan Tuhan. Amin. Jangan sia-siakan. Kita tidak tahu apa yang terjadi esok. Saya masih bisa menyampaikan firman Tuhan saat ini. Saya tidak tahu setiap jam yang akan datang. Ini kesempatan. Kadang ketika mau doa di bukit itu kadang rasa saya rotok biasa manusianya, rotok liar. Gembala saudara tanya, nanti naik? Iya naik. Sekalipun kondisinya seakan-akan tidak memungkinkan, saya berjuang sebab ini kesempatan. Jika itu sebuah perjuangan, bukan karena apa untuk kembung ini, terus gimana ini? Kesempatan yang Tuhan sediakan itu harus kita jalani dengan perjuangan. Selagi Tuhan masih menyediakan kesempatan demi kesempatan itu, maka kita berjuang. Kalau hanya kembung perut, kalau hanya pusing sedikit, nah udah jalannya aja dulu. Kembali kepada pintu gerbang tabernakel. Ketika kita memasuki pintu gerbang pengajaran, maka kita harus paham bahwa kita sedang dituntun menuju perjalanan hikmat makrifat. Karena masuk pintu gerbang tabernakel, pintu gerbang pengajaran kita wahyu, kita sedang dibawa masuk kepada tataran demi tataran hikmat makrifat. Maka ini tidak sebatas berhenti kita dengar. Kalau ini hanya cerita
kita mengalami didikan MP3, tempaan demi tempaan, ketika guru dan gembala masih ada. Terus sementara guru dan gembala sudah harus beristirahat bersama Bapa di surga, terus aktivitas itu tidak ada lagi. Tidak seperti itu caranya mengikuti pengajaran dalam Pulau Tabernakel. Bagaimana hikmat makrifat saudara bisa berkembang, bisa bertumbuh ketika kita blank, kita tidak ngerti. Kenapa ketika Musa mempersiapkan Yosua beserta tim generasi muda saat itu, mereka tidak berlarut-larut di dalam kesusahan? Kenapa Musa dipanggil? Kenapa Musa harus kembali kepada sang Khalid? Sementara kegerakan tinggal sesaat sudah masuk, nyebrang Yordan, sudah masuk Kanaan. Kalau kita kembali kepada persoalan-persoalan dinamika kehidupan yang kita bertanya-tanya, kenapa seperti ini, kenapa seperti ini, berarti kita tidak ngerti kebenaran firman. Makanya pengkhotbah menuliskan ada saatnya lahir, ada saatnya mati, ada saatnya berduka, ada saatnya bersukacita. Kenapa manusia menjadi lupa bahwa orang yang dipanggil di dalam Tuhan itu adalah berbahagia? Pengennya bersama-sama terus begitu. Kan kita melaksanakan misi ini tidak ngerti. Makanya pentingnya kita berjaga, waspada dengan pola tabernakel supaya apa? Kita ini ngerti kapan kita dipanggil, kapan kita ini beristirahat, pensiun dari tugas imamat, kan tidak ngerti. Makanya menghitunglah hari-hari. Aku ini berjaga tidak di dalam keputusan pikiran. Aku ini berjaga tidak ketika saudara sudah merasakan waktu nih sebagai tiang-tiang pintu kemah, 5 tiang pintu kemah itu disalurkan masyarakat dalam situasi kondisi apapun juga tidak tergeser, tapi satu. Orang komitmen konsisten dengan panggilan Tuhan itu tidak mudah. Neng lambe kok gampang. Tapi nek sedang diuji, murid Tuhan Yesus rolas bubar tangan dangi. Ingat, ini menghitung hari-hari. Kalau belum bersekutu dengan makrifat, belum bersekutu dengan salib, kok gembalamu diproses bubar. Bukan diproses, kok ngono, kok gitu, ini gimana? Karena pikiranmu duniawi semata, dagingmu belum disaut emas, mending ngaji, bukan tidak dibayar. Ayo, tak dalam manusianya aku tidak ngaji, mengenai soal duit, soal bondo dunia. Dijamin pasti ngaji. Gitu mau tegas sebagai tiang pintu kemah. Mau ngomong kasih dengan segenap hati, segenap jiwa, akal, budi dan kekuatan. Lambe tok Anda nih. Jangan untuk orang lain. Makanya apapun saya berusaha, saya kan sudah menghimbau. Siapa yang siap? Umpama di bidang multimedia, saya ketoknya tidak lali, cuma saya belum pikun. Saya pernah menyampaikan, siapa yang terkobar? Sampai sekarang belum ada yang mengatakan, ini aku, utuslah aku. Ada apa pikiran? Apa yang bermakrifat itu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, akal, budi dan kekuatan.
Ya hukum yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nek iku nek ngene lambe tok padha karo jemblem tak kandhani. Enak ngerti jemblem to. Manis-manis sedep ya apa. Nek lambe tapi nek kelakoni. Makanya kalau saudara itu menjalani, saudara tidak akan berani. Kalau saudara bermakrifat, saudara itu hati-hati. Pikiran kita sebagai pribadi lepas pribadi yang membangun tubuh Kristus, hati-hati. Saya sudah biasa, saya sudah biasa mengosongkan diri total. Entek-entekan, gak biasa. Nek saya hitung-hitungan kalau Tuhan, yo saya bodoh. Kalah manusia kok mau hitung-hitungan sama Tuhan. Saya sudah begini Tuhan, begini Tuhan, begini Tuhan, apa yang dikerjakan? Karena manusia bodoh. Memasuki pintu gerbang pengajaran kita itu berarti memasuki pola yang ditetapkan Tuhan. Jangan pakai pola lain. Kalau kita sudah pakai polanya Tuhan, segala sesuatu, maka datanglah kerajaan, jadilah kehendak di bumi seperti di surga. Amin. 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 Berarti apa yang kita jalani adalah kehendaknya Tuhan, adalah ketetapannya Tuhan. Tidak perlu takut kan? Rancanganmu bukanlah rancangan, dan jalanmu bukanlah jalan. Tinggi langit dari bumi, tingginya jalan dari jalan. Rancangan Tuhan itu sempurna. Ketika kita memahami bahwa rancangan Tuhan itu tidak bisa ditembus oleh manusia, berarti kalau kita ini merancang sesuatu, betul-betul betapa pentingnya kita melibatkan Tuhan dalam rancangan. Rancanganmu bagiku Tuhan bukan kecelakaan, rancanganmu bagiku Yesus damai sejahtera, rancanganmu bagiku hari depan penuh harapan, rancangan indah bagiku. Ketika kita menerima rancangan Tuhan, berarti kita sudah masuk pintu gerbang. Ketika kita masuk pintu gerbang, Imam Besar Agung ada di sana. Rancangan damai sejahtera. Di sini tidak ada rancangan kecelakaan dari kerajaan Allah. Terus kalau Tuhan sudah merancang hidup kita, merancang perjalanan kita, masa depan kita, keluarga kita, rancangan apa lagi yang saudara mau buat? Ketika kita menjalani kehidupan ini, ketika kita menjalani pelayanan ini di dalam pola yang ditetapkan Tuhan, kok seakan-akan tidak sesuai dengan apa yang aku rindukan, apa yang aku buat, proposal yang aku buat untuk pelayanan ini seperti ini, tapi kok belum terlaksana. Kita
kita belajar lego, kita belajar ngerti, adakah yang kita rindukan itu sesuai dengan rancangannya Tuhan? Kalau belum dikerjakan, kalau belum terlaksana, jangan-jangan memang Tuhan izinkan bukan itu dulu yang kita kerjakan. Amin. Amin. Kita bermakrifat harus tenang. Rancangan damai sejahtera. Kita punya kerinduan seperti ini kok belum tercapai ya. Ketika hatimu damai, hatimu tenang, disitulah makrifat bertata. Amin. Ojo merungsu. Coba di tengah-tengah nikah, suami istri punya rancangan, punya cita-cita, punya kehendak, membangun pekerjaan, bangun bisnis seperti ini. Tapi kenapa kok gagal? Apakah yang saudara mau itu sinkron dengan rancangannya Tuhan? Terus bagaimana menembus rancangannya Tuhan setinggi langit? Jalannya Tuhan tidak bisa disentuh oleh manusia. Rancangannya Tuhan tidak bisa dibaca oleh manusia. Tetapi ingat, ketika saudara memakai pola yang ditetapkan Tuhan, saudara akan melihat apa yang menjadi rancangan Tuhan atas hidupmu. Amin. Amin. Tuhan akan tunjukkan gulungan kitab itu tidak lagi termeterai. Gulungan kitab yang di tangan kanan Tuhan itu, ingat di sana ada bintang yang digenggam tangan Tuhan. Bintang-bintang itu yang akan menerima gulungan kitab yang terbuka. Apa itu gulungan kitab yang terbuka? Rancangan Tuhan untuk hidup saudara. Rancangan Tuhan untuk masa depan keluarga saudara terbuka di tangan Tuhan. Nah, ketika bintang-bintang itu harus berjuang memenuhi panggilannya, bukan kemauannya bintang. Sebab di genggam Tuhan ini tidak ringan. Di genggam Tuhan ini bukan maunya manusia. Di genggam Tuhan berarti nurut, kalau nggak nurut dibanting hancur rekan-rekan. Pikirannya harus sinkron dengan rancangannya Tuhan. Oleh sebab jemaat harus belajar mengerti, kaki Dian harus belajar mengerti. Kalau ada sesuatu pentingnya komunikasi dengan baik. Jangan-jangan saudara salah pikiran. Kenapa gembala seperti ini? Padahal gembalamu sedang mengikuti rancangannya Tuhan, bukan rancangan. Kita seringkali salah kata, salah cakap ketika tidak bisa sinkron dengan apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Saya punya kehendak, saya punya kerinduan. Tapi ketika Tuhan belum menghendaki itu terjadi, saya belajar menahan diri. Orang mungkin menilai saya lamban, orang mungkin menilai saya tidak cepat bertindak, orang mungkin saya menilai seperti ini. Silakan, kalau itu di posisi saya belum tentu. Karena saya bergerak sesuai dengan pikirannya Tuhan. Saya bergerak, saya ditindas, saya dijepit, saya diuji oleh Tuhan. Bagaimana mengkondisikan pikiran, mengkondisikan hati tetap dalam penguasaan makrifat. Dalam tahapan-tahapan ini, ketika kita mengerti, kita dibawa kepada tahapan yang sampai kesempurnaannya. Ini pola ini jelas. Dan saudara tahu pola tabernakel ini ditegaskan, dipercayakan kepada hambanya dalam pergumulan khusus doa puasa di mana? Di Pacet, Mojokerto. Bersyukur saudara, ada di kota ini, ada di kabupaten ini, ada di wilayah ini.
Tuhan pernah berbicara, menyampaikan pewahyuan tentang pola tabernakel kepada hambanya, Bapak Pendeta almarhum Ini Wono, yang waktu itu menyampaikan pengajaran tentang pengajaran kabar mempelai. Makanya kalau saya merasakan khusus ketika di bukit itu merekam sesuatu yang enak, yang fresh, yang teduh, yang tenang, di mana Tuhan pernah menyampaikan pewahyuan itu kepada hambanya. Tapi saya suka dengan tempat itu, dengan lokasi area, ya tidak persis di tempat di mana hambanya menerima pewahyuan ini, tapi area situ. Yesaya pasal 55. Bagaimana kita menyikapi semuanya ketika kita menghadapi gejolak pada akhir zaman? Para pemimpin dunia merindukan kedamaian, ketenangan, tidak ada perang. Iya. Tetapi kalau kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan, karena keangkuhan hidup, karena ego, maka peperangan demi peperangan itu memang akan terjadi. Dan harus digenapi firman Tuhan itu. Ayat 6, Yesaya pasal 55 ayat 6 mulai. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Selama ia dekat, selama kasih karunia Tuhan itu masih tersedia di tengah-tengah kita, mari kita berjuang. Carilah Dia, mendekat sujud di hadapannya. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, Dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. pengampunan yang dari Bapa surgawi itu limpah. Rasul Paulus kepada jemaat Kolose mengatakan, dulu kamu memang berada di wilayah itu, berada dalam kumpulan kefasikan itu. Tetapi ketika kita sudah menerima sang terang itu, maka kita harus meninggalkan yang jahat, meninggalkan kefasikan itu, masuk mengikuti jalurnya hikmat marifat. Karena pengampunan Tuhan itu berlimpah-limpah. Ini tindakan bijak. Lah, ketika Tuhan memberikan pengampunan yang berlimpah-limpah, masa kita tidak bertindak? Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, Dan jalanmu bukanlah jalanku. ya. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Ya, kalau semua rancangan dan jalannya itu diibaratkan antara langit dan bumi jauhnya, berarti kan siapa yang bisa nembus rancangan Tuhan? Siapa yang bisa ngerti jalannya Tuhan? Tetapi setiap pribadi yang masuk pintu gerbang asli, di mana Tuhan Yesus tampil sebagai imam besar, sudah tidak perlu takut. Sebab apa? Ada pengampunan yang berlimpah-limpah, dan Dia mau bertahta di dalam hidup saudara. Ketika Dia bertahta, hidupmu sebagai bait sucinya, tempat kediaman firman Allah dan Roh Kudus, berarti saudara mengetahui jalannya Tuhan. Berarti saudara akan diberitahu rancangan Tuhan itu. Seperti tingginya langit dikatakan terlampau jauh, tidak ada yang bisa manusia menembusnya. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit, Dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi Ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki. dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Ketika kita berada pada otoritas hikmat dan marifat, dikatakan apa yang kusuruhkan kepadanya itu akan berhasil. Berarti kita menjalani. Saudara menjalankan pekerjaan, bisnis, usaha,
itu atas kehendaknya, dijamin saudara dikerjakan firman dan dijamin berhasil. Coba hitung hari-hari, ini yang aku rancangkan ini dikehendaki Tuhan atau tidak ya. Makanya pentingnya kita berdoa, bergumul dulu di dalam kita mau bertindak segala sesuatu. Jangan gegabah, bersejawan aja berusaha-berusuh. Sekalipun sudah punya modal untuk bangun usaha, bangun bisnis, berdoa dulu kepada Tuhan. Supaya kalau dikehendaki Tuhan, pasti Tuhan kasih petunjuk, Tuhan kasih tanda. Wah, berarti jalan. Tetapi kalau Tuhan tidak berkehendak, Tuhan juga kasih tanda. Oh, jangan melangkah ke situ anakku. Kita harus peka. Makanya barang siapa bertelinga, hendaklah mendengar suara Roh. Sekalipun saudara sudah punya modal, punya uang untuk usaha, untuk bisnis, pentingnya kita dekat dengan Tuhan. Tuhan, ketika Tuhan berkehendak, Hamba melakukan seperti ini. Tetapi kalau Tuhan tidak berkehendak, semuanya Tuhan pasti atur. Tuhan buka jalan, Tuhan kasih tanda. Boleh tidak aku melangkah seperti ini? Hidupku sudah berada dalam pola. Ketika hidupku sudah berada pada pola tabernakel, jangan gegabah. Jangan seperti orang yang belum mengerti pola hidup. Sikap aja, tabrak saja. Awak ide minggu babak belur. Belum komen. Kalau kita sudah ngerti polanya, biarlah tiang awan dan tiang api, pengurapan rohmu itu yang menuntun langkah. Dikatakan dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Amin. Amin. Luar biasa kalau kita mengikuti polanya perjalanan sang hikmat itu. Jangan hanya dulu membayar harga MP3, dulu ke Bukit Bromo, naik ikuti ke sana. Ke Alas Purwo, ikuti ke sana. Ada apa? Ke Taman Nasional Merah Berdiri, Jember Selatan, ikut ke sana. Di sana harimau masih banyak, bantengnya gede-gede. Sembahyang tengah malam sampai pagi, ya pulang utuh semua kan, tidak ada yang dimakan harimau, tidak ada yang diseruput celeng, banteng, serigala cukup banyak di sana. Naik ke perbukitan Menoreh, saudara ikut ke sana. Hitung hari-hari. Waktu itu saudara membara. Renungkan dalam pikiran dan hatimu. Apa saudara berhenti pada pelajaran itu? Untuk mencapai hikmat marifat, tidak boleh berhenti pada syariat. Tidak ada artinya saudara punya catatan sak gudang, sak kebuk tentang bagaimana berhikmat, bermakrifat. Kalau saudara tidak mau beranjak dari tempat tidur sing empuk, tidak ada artinya kalau saudaranya banyak cakap tetapi tidak menjalani. Sebab itu setahap demi setahap, tahapan demi tahapan itu harus kita kerjakan dengan belajar setia. Saya tidak menuntut, tetapi di tingkat kedewasaan, apapun yang terjadi, orang belum diuji kan, mulutnya tuh seperti sampai berbuih, ngomong tentang kasih, ngomong gendeng sampai gendeng kasmaran.
Tapi ketika asmaranya itu diuji, mentah. Tuhan Yesus bisa dipakai untuk menguji murid-muridnya. Tuhan Yesus disengsarakan dan masuk proses salib itu. Ini memang ujian topnya makrifat. Orang berhikmat bermakrifat itu ujian paling top itu penderitaan. Kalau sudah melewati masa penderitaan, sempurna makrifatnya. Dong ya. Karena darah daging tidak bisa memahami hikmat makrifat. Yang darah daging ini masuk kepada debu, kembali kepada debu. Sang hikmat makrifat menguasai jiwanya, kembali kepada kesempurnaan. Jadi bermakrifat itu harus siap. Itulah hari-hari. Kowe ngomong apa, janji apa kepada Tuhan, bukan kepada saya. Janji apa kepada Tuhan, nasar apa kepada Tuhan. Kalau saudara mau merenungkan, menghitung hari-hari, sudah pasti ingat. Terus itu, belajarlah menghitung hari-hari. Jangan buang-buang waktu untuk sesuatu yang sia-sia. Yeremia pasal 17. Yeremia pasal 17. Gulungan kitab yang ditulis di sebelah luar dan sebelah dalam itu harus dibuka, dan yang buka sudah melewati proses salib. Orang-orang yang akan dipercaya gulungan kitab yang terbuka itu adalah pribadi-pribadi yang berhikmat bermakrifat. Berhikmat bermakrifat berarti siap merobek tirai. Apa yang menjadi tirainya? Yang menjadi tirainya adalah darah daging. Orang gagal bermakrifat karena selalu mengedepankan darah dagingnya. Sementara kalau kita masuk dalam tataran perjalanan hikmat makrifat, maka darah daging itu harus siap. Harus siap dalam proses tembaga. Warna tembaga, pintu-pintu, gerbangnya, pagarnya, semuanya warna tembaga. Mesbah kurban bakaran, tembaga. Penampilannya warna tembaga. Bejana pembasuhan tembaga. Dari sini sudah diperkenalkan pada persoalan proses demi proses untuk menutup kayu penaga itu, yang tampil hanya salib. Pakaian penderitaan itu adalah kemenangan saudara di dalam mengikuti perjalanan hikmat makrifat. Tetapi jangan berpikir, oh menderita ya soro, ini penderitaan kok yang ku pasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara mikul beban, tetapi bersuka cita, guyang-guyu, orang metenteng, orang bersengut, beda. Jadi saudara mikir penderitaan salib itu jangan mikir, aduh berarti nanti suka cita ya, tidak pernah happy ya. Ku yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Itulah bermakrifat. Itu nek orang tekan kono pikirmu. Ya jare masih akhirnya malah saya kurus. Saya gede, lu waktu-waktu kan berhikmat bermakrifat kayak ngene malah suwe-suwe baca krek. Ngerti?
Happy, di sana pasti happy. Kekuatannya itu datang dari surga juga. Bukan bengkian kok angkat dewe. Itulah kesaktiannya orang-orang bermakrifat. Tidak ya. Jadi jangan takut kalau ada kata penderitaan salib, aku medeni, terus salah, aku takut melangkah ke sana. Terus kapan uripku enak? Terus kata enak itu menurutmu itu enak apa nih? Gitu, ya kan? Terus pandanganmu untuk debu ini kan, rata-rata. Tapi coba saudara naik ke bukit, saudara renungkan hari-harimu, saudara happy bersuka cita. Besok saudara bekerja itu, saudara mungkin tidak berpikir, kok langsung dipertemukan dengan sesuatu yang tidak pernah saudara pikir, dan itu berkat untuk hidup, untuk bisnismu. Bisa nggak Tuhan melakukan seperti itu, jawab? Amin, amin. Enak enteng pikiranmu, orang kemut ngedep tulisan. Itu untuk Pak itu aku sampai hebat. Itu aku mau suruh. Itu aku sama ada pelanggaran lagi. Coba, seakan yang kamu kerjakan sedikit, tetapi pikiranmu sudah tawan kepada Kristus. Enak enteng. Besok bekerja enak. Tidurmu terkurangi, terpotong oleh sembahyang keintimanmu dengan Tuhan. Asik, tekan jam 2, tekan jam 3 pagi kok enak, tidak terasa. Tapi besok sudah menjalani harimu itu seperti pintu gerbang kemuliaan, berkat untuk hidupmu, untuk pekerjaanmu terbuka, plong. Pilih nanti saudara. Stres sampai potensimu sampai munggah. Pulak balik hidup kira iso munggah terus kok munggah terus tererek. Mau yang mundur nanti aku. Saudara udah naik, yang lain malah turun. Gimana? Coba belajar tenang. Saya tidak untuk saudara ikuti aku ke bukit. Nek mau ikut jomonggo silakan. Andai kata enggak, saudara yang punya halaman di atas, halaman ini biasanya di depan kok, tapi yang punya dek di atas sana terbuka. Untuk bisa sembahyang di sana. Los. Lalu di teras nanti dilihat orang, mau lihat orang dikira ngopo. Ya kan? Atau di mana? Tapi ketika sudah membayar harga, udah apa? Demi anak cucu. Kalau ada cucu dibawa sekalian. Kairos itu tak bawa Kairos. Carikan tenda, berikan tenda. Orang kan mikir, jujur apa ya di bukit seperti itu. Tidur sendiri, duduk diselimuti, tidak mau pakai kaos kaki, tidak mau duduk sana sini. Saatnya doa, doa dulu ya, dilindungi Tuhan. Doa sujud bakalnya ditotol langsung sujud berdoa. Biasakan anak ini seperti ini, tolong saya. Setelah berdoa namanya anak rebutan lampu karo bapaknya. Ya nyalakan. Bapaknya mau sembahyang matikan bubur udah malam. Kalau beli dewi dia piket malam, capek dia tidur sendiri. Turun dari sana, apa pilek turun rendah, saya pilek malam mamai. Akhirnya malah tidak apa-apa. Dosa Yehuda telah tertulis dengan pena besi, yang matanya dari intan terukir pada loh hati mereka dan pada tanduk-tanduk mesbah mereka. Ayat 2. Sebagai peringatan terhadap mereka, mesbah-mesbah mereka dan tiang-tiang berhala mereka memang ada di samping pohon yang rimbun di atas bukit yang tinggi, yakni pegunungan di padang. Harta kekayaanmu dan segala barang perbendaharaanmu akan kuberikan dirampas sebagai ganjaran atas dosamu. segenap daerahmu
Jadi jangan sampai kita berlambat-lambat menyimpan dosa, menyimpan kepahitan hati, perasaan tidak enak, perasaan kesandung. Saudara sendiri rugi. Kalau sudah tidak bertobat, dosamu seperti pena besi yang matanya dari intan. Dosa itu melekat terukir dalam hatimu, dalam pikiran. Sebagai manusia, sebagai imam tidak pernah mau memahami, tidak pernah mau mengampuni sesama imam. Pikirmu dirimu paling benar. Coba belajar mengerti gulungan kitab yang terbuka. Kita menghitung hari-hari, siapakah kita ini mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Ketika kita belum tuntas dengan diri kita, beranikah kita menghakimi yang lain, selalu menyalah-nyalahkan yang lain? Ketika saudara belum benar sebagai suami, belum benar sebagai istri, semua ada hukumnya, ada aturannya. Istri seperti ini mestinya tapisannya, tapisan suami seperti ini, ikuti aturan itu. Masing-masing sudah ada aturannya. Ketika masing-masing berada pada aturan yang baku dari Tuhan, rancangan Tuhan itu damai sejahtera atas hidupmu. Jangan sampai segala sesuatu yang ada menjadi rampasan karena pelanggaran kita, karena dosa-dosa kita. Engkau terpaksa lepas tangan dari milik pusakamu yang telah kuberikan kepadamu, dan aku akan membuat engkau menjadi budak musuhmu, negeri yang tidak kau kenal. Sebab dalam murkaku api telah mencetus yang akan menyala untuk selama-lamanya. Api telah mencetus. Kalau kita tidak sebanyak berbenah diri, bergerak dalam kegerakan pengajaran kita wahyu, kita paham dengan detail. Orangnya ada, sebab berbicara pergerakan kegerakan kita wahyu berarti bergerak dengan tim. Berarti personelnya ada, pengajarannya ada, personelnya ada, timnya ada. Polanya sudah ada. Ketika polanya sudah ada, timnya ada, personel-personelnya ada, berarti masing-masing harus mengerti posisinya masing-masing, tanggung jawabnya masing-masing. Yang satu dengan yang lain ada satu komunikasi yang intens. Jika ketika ada sesuatu demi kegerakan pembangunan tubuh Kristus, saudara belajar komunikasi yang baik. Jangan bicara kosong. Bicara kosong itu saudara tidak konsisten. Saudara ngomong tidak pada mestinya, sehingga seakan tidak punya kepentingan. Ya, demi pembangunan tubuh Kristus, demi kegerakan, maka bicarakan sesuatu untuk membangun satu sama lain. Bicarakan sesuatu yang baik demi kegerakan ke depan. Beginilah firman Tuhan. Untuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Jangan ada yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Firman Tuhan mengatakan, orang yang mengandalkan dirinya merasa pintar, merasa lebih dari semuanya. Ini sifat angkuh, congkak, keras kepala. Ini terkutuk. Ini firman Tuhan. Bukan saya mengutuk diri saya sendiri dan mengutuk saudara.
Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya jauh daripada Tuhan. Terus, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ya, jadi kosong bukan menghampakan diri, tapi gersang. Orang yang gagal bermakrifat itu akan terus mengalami kegersangan hati, kegersangan pikiran, dehidrasi spiritual. Kalau manusia sudah mengalami dehidrasi spiritual, maka tidak akan pernah merasakan ketenangan hidup. Di mana-mana akan dihantui keresahan, kekhawatiran. Oleh sebab itu, ayat yang ke-7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ya, diberkatilah. Ini barak. Kata aslinya barak. Dari kata barak, maka bless. Barak itu mengandung pengertian bahwa orang yang diberkati itu orang yang memuliakan Tuhan. Tapi bahasa Indonesianya kan hanya dikatakan diberkatilah. Bahasa Hebrew-nya barak. Barak itu mengandung pengertian adoration, bless. Jadi yang diberkati itu orang yang memuliakan, adorasi, mengagungkan Tuhan. Bukan orang yang mengandalkan, mengagungkan dirinya, tetapi orang yang mengagungkan Tuhan, menempatkan Tuhan di atas semuanya dalam hidupnya. Itu barak. Hingga merasakan damai, merasakan sukacita, mengandalkan, itu trust. Orang yang mengandalkan Tuhan itu pengertiannya trust, percaya. Jadi kalau yang menjadi idolamu itu Tuhan, berarti sudah kan percaya kepada Dia. Kalau anakmu itu mengidolakan saudara sebagai seorang ayah, bukan Superman, bukan Batman, berarti anakmu percaya aku terlindung bersama papa mama. Apalagi sudah tingkatkan, nanti dalam tingkatan kualitas rohaninya, dia mulai ngerti, oh andalanku, idolaku adalah Yesus. Lah kalau idolamu itu Yesus, sudah mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kepadanya, itu adoration, barak. Ketika sudah sampai pada kata barak, berarti tanpa saudara pikir panjang, ketika sudah memuliakan Dia, menyembah Tuhan, bermazmur, bermeditasi, saudara sudah terlalu yakin aku orang yang diberkati Tuhan. Amin. Ketika saudara memuliakan Tuhan, mengagungkan, sudah terberkati. Sebab saudara sedang membangun hubungan yang tidak terputus dengan sumber aliran air hidup itu. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Orang yang percaya adoration itu membangun relasi dengan Tuhan, merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Tidak berhenti menghasilkan
buah. Percaya, mengandalkan Tuhan, trust. Bahasa Ibrani-nya mittah. Ini logatnya, bahasa Ibrani itu logat bahasa Arab. Nek basa Jawa nih mittah, logatnya Jawa. Confident, apa confident? Percaya bahwa dalam dirimu itu ada pengharapan, ada otoritas Tuhan. Jadi jelas sampai di sini. Menghitung hari-hari berarti kita ini orang yang bermakrifat. Orang yang bermakrifat itu terus mengalami penyucian dari pintu gerbang. Setelah mengalami penyucian, maka orang yang bermakrifat harus berkata, ini aku, utuslah. Amin. Amin. Ojo meneng wae. Jangan kaget mikir. Pikirlah dirimu. Aku harus melangkah saat ini. Aku melayani saat ini. Orang lain punya salib sendiri, saudara. Belum tentu sudah bisa mikul salibnya yang lain. Ketika gulungan kitab itu masih tertutup, maka Yohanes menangis dengan sangat. Salah satu dari tua-tua itu katakan, jangan menangis, sebab singa dari suku Yehuda telah menang dan membuka gulungan kitab itu. Ketika hatimu masih tertutup, pikiranmu masih tertutup, malaikat sidang para bintang itu menangis untuk saudara. Siapa yang siap menanggung salibmu? Malaikat jemaat yang ditempatkan Tuhan, yang digenggam tangan Tuhan, dia yang harus ikut menanggung salibmu. Terus dengan begitu apakah saudara berani? Dan dengan beraninya terus mempersalahkan malaikat jemaat yang ditempatkan di tengah-tengah saudara, sementara salib pun juga ditanggungkan di pundaknya. Siapa yang mau menyalahkan gembala agung sementara salib kita yang ditanggungnya? Kita menganggap pertolongan Tuhan lambat, ini sudah ngeri Tuhan. Proses masalahku sudah diumpun-umpun ini. Kalau kemarin masih di layar, sekarang ini sudah sangat bentar lagi, sudah amblas aku. Mungkin pikiranmu seperti itu. Sebentar lagi sudah tidak mampu, tidak berdaya, amblas ketika Tuhan tidak menolong. Itu kan pikiranmu. Tetapi pikiran Tuhan berbeda dengan yang saudara pikirkan. Tuhan mau saudara teruji melewati proses salib itu. Itulah hari-hari. Ketika saudara belajar menghitung hari-hari, saudara sedang masuk pintu gerbang. Di situ ada Tuhan Yesus sebagai imam besar. Serahkan kedua tanganmu untuk dibawa ke tempat yang tidak saudara suka. Tapi Tuhan suka dengan saudara berada pada wilayah hikmat dan makrifat, di mana di sana ada suasana damai, tidak pernah berhenti menghasilkan buah aliran air kehidupan. Adorasi ada di sana, barak ada di sana, mittah ada di sana. Ada pengharapan, ada orang-orang yang mengandalkan Tuhan di atas semuanya. Ketika saudara ada pada posisi itu, maka saudara sedang mengerti gulungan kitab yang terbuka setahap demi setahap.
Rancanganmu bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalan. Setinggi langit dari bumi, tingginya jalan dari jalan. Rancanganmu, rancanganmu bukanlah rancanganmu, jalan
mungkin dipahami oleh manusia. Jalan Tuhan berbeda dengan yang dirancang manusia. Tetapi kita perlu menghitung hari-hari kita. Dalam ketidakberdayaan kita, dalam kelemahan kita, dalam kebodohan, dalam kegagalan kita, Dia turun mengalirkan kekuatan air kehidupan itu. Tangannya terbuka menyambut kita masuk ke dalam pintu gerbangnya. Pintu gerbang yang terdapat kedamaian, terdapat kesejahteraan, terdapat perlindungan, ada kemenangan di sana. Haleluya, 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 haleluya. Dialah kesempurnaan makrifat itu sendiri. Dia sendiri yang hadir melawan saudara. Tangannya terbuka untuk menuntut saudara. Bagaimana menempuh jalannya makrifat, bagaimana menempuh hikmat makrifat secara sempurna. Haleluya.
terima kasih. Pengampunan Tuhan berlimpah-limpah atas umat-Mu yang mendapat kasih dan anugerah dari Tuhan. Kau tahu kami penuh cacat celah, penuh kegagalan, tetapi lawatan kasih-Mu menguatkan kami, meneguhkan kami, membangun kami. Engkau menatang kami, Engkau menuntun kami, melangkahkan kaki kepada langkah yang penuh kepastian. Langkah kaki bersama-sama dengan kekuatan Tuhan. Kebenaran firman-Mu tidak akan kembali sia-sia. Sebagaimana perkataan firman-Mu, Engkau yang akan menghendaki, Engkau yang menjalankan semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Apapun persoalan yang dihadapi umat-Mu, permohonan doa umat-Mu, kami percaya seiring pengampunan dari Tuhan atas segala cacat celah dan dosa kami, kuasa kasih-Mu mengalir atas pribadi lepas pribadi umat-Mu, di dalam ruangan ini maupun di tempat masing-masing, dimanapun umat-Mu berada, beserta hamba-hamba-Mu yang Tuhan tempatkan untuk menuntun mereka semuanya. Nyatakan lawatan kasih-Mu atas mereka. Tuhan memberkati di dalam berkat suasana damai, suasana sukacita, untuk umat-Mu bertindak bijaksana sebagai suara roh, sebagaimana kebenaran firman-Mu. Engkau membawa umat-Mu berjalan menuju pada kemenangan. Tuhan tolong umat-Mu yang sakit dijamah oleh Tuhan, dipulihkan dalam tubuh yang sehat untuk dapat melayani Tuhan, untuk dapat memuliakan Tuhan bersama keluarga, bersama umat-Mu yang lain. Terima kasih yang gagal dibuat berhasil, yang lemah diberi kekuatan baru. Anak-anak kami yang masih studi, kami percaya Tuhan berikan kepandaian, kecerdasan atas mereka semua. Nama Tuhan dimuliakan, diagungkan. Tuhan berkati para hamba-Mu yang bertugas sebagaimana Tuhan tempatkan di mana hamba-hamba-Mu ada. Penyertaan perlindungan Tuhan menyertai seluruh hamba-hamba-Mu. Memberkati bangsa kami Indonesia, memberkati negeri ini di dalam suasana damai, suasana rukun, suasana yang penuh dengan kemuliaan hadirat Tuhan. Memberkati para pemimpin bangsa kami, dari Bapak Presiden, para menteri, para pimpinan-pimpinan lembaga negara, demikian juga para gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, semuanya diberkati Tuhan. Dalam kekuatan kesehatan nama Tuhan dimuliakan. Kota kami, Kabupaten Mojokerto diberkati dalam berkat-berkat yang berlimpah-limpah. Masyarakat bisa beraktivitas dalam perlindungan, dalam kesehatan, kekuatan, terdapat kesatuan, kedamaian. Jika kota ini menjadi berkat bagi kota-kota yang lain, bahkan bagi bangsa-bangsa lain di bumi. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.